Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, semoga ada semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan berbahagia. Insyaallah dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kepada kita semuanya kemudahan, kesenangan, kesehatan, dan kesuksesan. Dan insyaallah berakhir nanti kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia di akhirat. Kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar ahlullah, keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Mari kita terus mencintai Al-Quran. Mari kita terus berusaha membaca yang benar. Mari kita selalu menambah ilmu Al-Quran. Mari pengajian ulumul Al-Quran, kita lanjutkan terus. Sehingga karena kita mengenal Al-Quran dengan detail, ya, kita akan lebih mencintainya. Kita yang sudah bertahun-tahun hafal Al-Quran, bisa-bisa saja kita agak melemah ya di dalam membaca Al-Quran, di dalam murajaah, di dalam memelihara hafalan kita. Tapi insya Allah dengan kita terus mempelajari kekhususan-kekhususan Al-Quran dan kehebatan-kehebatan Al-Quran, maka kita akan kembali lagi semangat. Dan memang seharusnya umur semakin banyak, kita tidak semakin mengurangi membaca Al-Quran, tapi justru malah menambah. Istilahnya kita genjot ibadah kita dengan Al-Quran sampai betul-betul kita dijadikan ahlullah dan kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran dan yaumal qiyamah. Pengajian kita sekarang ini judulnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu atau menerima Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bentuknya, prosesnya, ya, ini penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran sama halnya para nabi-nabi yang sebelumnya menerima wahyu itu dengan perantara Aminil Wahyi atau Aminul Wahyi Jibril. Amin itu adalah pembawa amanat, orang yang terpercaya untuk menyampaikan wahyu, yaitu Nabi Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini akhirnya menjadi malaikat yang paling mulia. Ya, semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi paling mulia. Malaikat yang paling mulia, Malaikat Jibril, karena tugasnya menyampaikan Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena bulan itu diturunkan Al-Quran. Malam yang paling mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Karena pada malam itulah tepatnya Al-Quran diturunkan. Umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karena kepada umat itu Allah menurunkan Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Bagaimana hati kita, hati yang di dalamnya terkandung Al-Quran, pasti kita akan menjadi yang paling mulia. Kembali lagi pada tugas Malaikat Jibril alaihissalam membawa turun Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tugasnya hanya menyampaikan kalamullah, ya, dan mewahyukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah lah yang maha agung, yang maha besar dan maha tinggi hikmahnya, telah menurunkan kitabnya yang suci kepada penutup para nabi, yaitu Nabi kita
yang kita cintai Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril yang digelari sebagai Aminul Wahyi, pembawa amanat wahyu. Dan Malaikat Jibril mengajarkannya ke Rasulullah SAW dan Rasulullah menyampaikan ke umatnya. Kepada para sahabat, sahabat melanjutkan ke tabi'in, tabi'in melanjutkan seterusnya sampai para ulama menyampaikan kepada kita semuanya. Dan kita ini apabila mengajarkan kepada orang lain, mudah-mudahan kita termasuk rangkaian rantai-rantai guru-guru Al-Quran sejak Rasulullah, bahkan sejak Malaikat Jibril sampai Rasulullah, sampai para sahabat, akhirnya sampai kepada kita. Kita mengemban amanat yang semulia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya Al-Quran itu ucapan utusan yang mulia. Sesungguhnya ya sebenarnya ucapan Allah ya, firman Allah ya, yang dilewatkan Malaikat Jibril. Dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan, inda dzil arsy, yang pada di hadapan Tuhan yang memiliki arsy yang kokoh. Dzil arsy makin, muta'in sama amin. Yang di sana Allah itu muta'in, yang ditaati, sama amin. Sama itu di sana amin, yang terpercaya. Jadi Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditaati dan terpercaya. Maksudnya Malaikat Jibril di alam malaikat itu adalah malaikat yang terpercaya. Sehingga ibarat tentara gitu, Malaikat Jibril itu ya panglimanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika Allah memberikan sifat tentang Malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Nazala turun bihi dengan Al-Quran. Ar-ruhul amin. Jiwa yang terpercaya. Jadi Malaikat Jibril ini juga bergelar Ar-Ruh. Subuhun Qudus Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh. Rabbuna Tuhan kita, Rabbul Malaikati, dan Tuhannya para malaikat, khususnya adalah Ar-Ruh, Malaikat Jibril. Ala qalbika, pada hatimu, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi orang yang menyampaikan peringatan-peringatan. Adapun hakikat daripada kalam, kata-kata kalamullah ya, dan hakikat daripada yang menurunkan, itu sebenarnya adalah kalamullah. Kalamullah dan Allah yang menurunkan. Wa tanzilu rabbil alamin, dan kitab yang diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya kamu telah menerima Al-Quran dari sisi Tuhan yang maha bijaksana dan maha tahu. Selanjutnya, informasi tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Rasulullah SAW ketika Al-Quran diturunkan, beliau itu merasakan sesuatu yang berat baginya. Ya tidak asing ya, karena Al-Quran disebut qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Beliau sampai memaksakan dirinya, membuat dirinya kelelahan dikarenakan harus hafal Al-Quran. Maka beliau mengulang-ulang bacaannya bersama Jibril. Ketika Jibril membacakan Al-Quran. Karena beliau takut kalau sampai apa yang dibacakan oleh Malaikat Jibril itu beliau lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendengarkannya, memperhatikannya ketika bacaan Jibril disampaikan kepadanya. Dan Allah memberikan jaminan, memberikan kemantapan dalam hatinya bahwa Allah akan menjadikan Al-Quran ini terhafal di dadanya.
Jadi Rasulullah dibuat seperti umpamanya yang mohon maaf seperti tape recorder, begitu dinyalakan, begitu ditekan tombol, maka suara langsung terekam dengan kuat. Maka Allah larang Rasulullah jangan tergesa-gesa dan jangan memaksakan dirinya, melelahkan dirinya dalam menerimanya. Maksudnya sudah Muhammad, santai-santai saja. Jadi ini seperti halnya guru membacakan suatu bacaan untuk dihafal. Guru itu mengulang-ulang murid supaya mendengarkan saja. Jangan setiap kalimat disampaikan, diucapkan, diterukan. Ini Allah sudah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan, perhatikan. Allah menjaminmu hafal. Sebagaimana firman Allah, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilaika wahyuh." Janganlah kamu tergesa-gesa dengan Al-Quran, tergesa-gesa menirukannya ya, sebelum wahyu itu diselesaikan. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan Tuhanku tambahlah aku ilmu. Nah ini perlu kita jadikan pelajaran ya. Ada seorang hafid Al-Quran yang membaca Al-Quran, kemudian dia berhenti. Ya karena lupa, baru dimulai ke awal ayatnya saja langsung dia nangkep dan langsung dilanjutkan. Padahal belum tentu kalau dia itu paham, tahu betul dengan kelanjutannya ya. Sehingga yang mengingatkan menjadi jengkel, tergesa-gesa saja diikuti gitu ya. Juga ketika santi setoran gitu ya, gurunya mau mengingatkan. Padahal yang diingatkan itu tidak dari awal ayat, tetapi di tengah-tengah ayat ada kesalahan. Baru guru membaca awal ayat, muridnya sudah menirukan. Akhirnya gurunya marah-marah. Dengarkan dulu. Belum sampai diletak salahnya kalau sudah ditangkap ya. Ya maka di antaranya yang baik untuk dilakukan para hufadzul Quran, yaitu meyakini bahwa Allah itu sebenarnya adalah yang menjamin kita hafal. Ya Allah itu yang menjamin Al-Quran terpelihara, juga Allah menjamin kita hafal. Oleh karena itu ya, tapi Allah menjamin sebagai orang yang memang dikehendaki Allah untuk dijamin ya. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah, mohon, ya Allah, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah dari Al-Quran apa yang mana kita lupa, dan ajarkanlah apa yang kita ini tidak tahu. Ya. Di antara ayat yang berkaitan dengan ini adalah firman Allah, "Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah." Akan aku bacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Nah ini ada ijazah ya dari sebagian guru-guru Al-Quran agar ayat "Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah" itu kita wiridkan di setiap habis sholat subuh dan sholat maghrib ya. Ya sebanyak 7 kali lah gitu ya. Tidak panjang ya. Mudah-mudahan Allah menjamin fala tansa, kamu tidak akan lupa ya. Adapun cara Allah menjamin hafalnya Rasulullah, ini tersebutkan dalam firman Allah juga. La tuharrik bihi lisanak. Jangan kau gerak-gerakkan dengan Al-Quran itu lesanmu. Litajala bih, agar kamu itu menjadi tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya jaminan saya, kata Allah, mengumpulkannya Al-Quran, yang memasukkan ke dalam hafalannya, wa qur'anahu, dan pembacaannya. Kalau ilmu itu ada istilah ilmu laduni gitu ya. Ya kurang lebihnya orang yang hafal Quran itu seperti ada yang laduni ya. Dapat maunah dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang menghafal Al-Quran, pada satu saat dia itu kagum terhadap dirinya sendiri. Artinya, kok bisa saya ya? Padahal ada orang yang membaca satu ayat pendek 10 kali masih belum hafal. Saya dulu kok ya gampang ya, saya baca 3 kali sudah hafal. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila aku membacakannya selesai, yakni fattabi' qur'anah, baru ikutilah bacaannya. Seperti guru-guru qiraat itu ya, setelah dibaca sampai berhenti baru
1, 2, 3, ikuti. Ya. Dan malaikat Jibril selalu mudarosah dengan Nabi Muhammad SAW tiap bulan Ramadan. Jadi memang bulan Ramadan disebut Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sangat-sangat bagus bila bulan Ramadan itu kita murajaah Al-Quran lebih banyak daripada di luar Ramadan. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan didatangi malaikat Jibril untuk diajak mudarosah Al-Quran. Namun sebenarnya untuk mudarosah ini tidak selalu harus kita lakukan di masjid. Ya masa semuanya orang itu antri dengan mic. Kalau tidak mau membaca, kalau tidak pakai mic, bacalah di rumah. Ya, baik itu Anda pakai mic atau tidak pakai mic, bacalah Al-Quran di rumah. Untuk di masjid itu ya ibaratnya sebagai apa ya, pembangkit semangat saja, sebagai syiar saja. Dan seharusnya tiap rumah itu terdengar suara Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Bahkan seandainya satu orang tiap Ramadan itu punya target khatam yang banyak, umpamanya bulan Ramadan ini segala kegiatan dunia dikurangi dalam rangka untuk mendapatkan target khatam Al-Quran, entah itu sebulan Ramadan khatam 3 kali atau khatam 10 kali gitu ya. Jangan sampai orang Ramadan itu bingung apa yang dia lakukan. Ya, hanya memikirkan nanti malam itu, nanti buka itu buka apa ya. Jadi malaikat Jibril mendengarkan bacaan Rasulullah, Rasulullah membaca didengar oleh malaikat Jibril membaca didengar oleh Rasulullah. Demikianlah mudarosah pada bulan Ramadan, pada menjelang Rasulullah wafat, malaikat Jibril bulan Ramadan itu menyimak Rasulullah itu sampai 2 kali khatam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, "Inna Jibril kana yanzilu alayya fayudarisuni al-Qur'an maratan wahidah fi Ramadan." Sesungguhnya Jibril turun padaku, mengajakku darusan Al-Quran 1 kali khataman dalam bulan Ramadan. Wa qad nazala alayya hadzal 'am marratain. Pada tahun ini malaikat Jibril turun 2 kali. Wa ma arani illa qad iqtaraba ajali. Saya pikir hal semacam ini menunjukkan bahwa ajalku atau wafatku sudah sangat dekat. Ya. Biasanya kan setahun sekali, ini tadi kok setahun 2 kali. Wa qad kana al-amru kadzalik. Dan memang seperti itu yang terjadi, ya. Betul apa yang diduga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah wafat pada tahun itu, tahun di mana malaikat Jibril turun 2 kali. Adapun cara Jibril menerima wahyu dari Allah, ya, maka telah diterangkan bahwa penerimanya adalah simaan. Malaikat Jibril mendengar saja. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan ayat-ayat ini ke malaikat Jibril. Baru kemudian malaikat Jibril membawanya turun ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada ayat Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar ya. Itu artinya aku mendengarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril ya. Dan aku fahamkannya Al-Quran itu kepadanya dan aku turunkannya sesuai dengan apa dia dengarkan. Seperti itu menurut pemahaman ulama ya. Arti daripada itu semuanya bahwa Jibril mengambil Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk malaikat Jibril mendengarkannya. Ini didukung riwayat suatu hadis Nabi Muhammad SAW, katanya beliau mengatakan, "Ya takallamallahu bil wahyi akhadhatis sama'u rajfatan." Bila Allah berbicara dengan wahyu, pembicaraan Allah itu akan menjadi wahyu yang akan diturunkan, akhadhatis sama'u rajfah, maka langit itu bergoncang seperti gempa gitu ya.
syadidah yang sangat min khaufillah karena takutnya kepada Allah. Wa idza sami'u ahlus sama'i sa'iqu. Bila ahli langit mendengarkannya firman Allah yang akan diturunkan itu, maka seluruh ahli langit pingsan. Wa kharru sujada dan seluruh sujud. Masya Allah. Kita ini kok bisa membaca Al-Quran sambil ketawa-ketawa ya. Wa yakunu awwaluhum yarfa'u ra'sahu Jibril. Di antara malaikat-malaikat yang pinsang dan sujud dengan turunnya Al-Quran ya, maka yang paling dahulu mengangkat kepalanya yaitu malaikat Jibril. Maka Allah menyampaikannya wahyunya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga setelah sampai kepada malaikat Jibril, setiap malaikat Jibril melewati suatu langit, penduduk langit pada bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kita?" Malaikat Jibril mengatakan, "Al-haqqa," menyampaikan kebenaran. Inilah kehebatan, kesakralan daripada turunnya Al-Quran. Sayang sekali di belakang ini orang yang membaca Al-Quran tidak seberapa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka menambahkan mereka itu imannya. Pada akhirnya ya mereka itu adalah ulaika humul mu'minuna haqqah. Mereka adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran sehingga kita ini tidak terlalu jauh dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama, para ahli Quran ya. Sampai di antara mereka itu ada yang menjelang wafat itu menyatakan penyesalan. Penyesalan kenapa saya tidak bersungguh-sungguh, tidak ada upaya untuk bisa mempelajari makna-makna Al-Quran atau isi kandungan Al-Quran. Ya mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai ahluhu keluarganya dan menjadi barisan orang-orang yang mulia. Asyrafu ummati hamalatul Quran. Orang-orang yang mulia, mulia umatku adalah para penghafal Al-Quran. Dan tentunya semakin kita mendalami ilmunya, semakin tinggi derajat kita semuanya. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.